Nggak bisa tuh. وبسط له بالفائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتسالم بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب. أولا حيا بنا نصر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة سلاما على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الذي قد حملنا من الظلمة إلى النور وصراطك المستقيم. ثالثا المحترم والمكرم أخينا المحبوب السيد الحبيب محمد ابن حسين السقاف متاعنا الله بطول حياته ونعفو بعلومه. ثم الأستاذ محمد إرشاد. ثم الأستاذ محمد Danu. Ya insyaallah semoga para ustadz-ustadz kita, para habib kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya Al-Fakir di sini bertabaruk dengan Habibmu As-Segaf. Yang insyaallah apa yang nanti insyaallah Al-Fakir sampaikan bermanfaat untuk kita-kita semua. Sekedar teringat sebuah pesan dalam kitab Lubab Hadis. Pesan sekaligus kabar gembira, wabil khusus buat diri anda pribadi dan buat kita-kita semua, yang dimana dalam kitab Lubab Hadis dijelaskan mani nataqala yata'alama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Di situ Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa kata Nabi, barang siapa yang berpindah tempat untuk menuntut ilmu maka dosanya telah diampuni sebelum dia melangkah. Bib, tafsirannya maksudnya apaan, Bib? Contoh, antum di rumah. Dalam diri antum udah ada niat pengen hadir ke majelis talim As-Salafiyah. Di bed nih, di rumah nih, antum baru ada niatan begitu nih. Pengen hadir nih ke majelis talim As-Salafiyah. Itu sebelum antum melangkah, kontan Allah langsung ngampunin dosa-dosa kita semua. Ini suatu pesan plus kabar gembira. Yang belum tahu cepat-cepat dikasih tahu kabar-kabar gembira nih. Yang udah tahu disemangatin lagi, hadir-hadir ke majelisnya. Itu satu. Kedua, kabar-kabar gembira yang lainnya masih banyak banget. Salah satunya seperti tadi dijelasin, mani nataqala yata'alama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Barang siapa yang menuntut ilmu barang siapa yang berpindah tempat untuk menuntut ilmu, maka dosa diampunin sebelum dia melangkah. Kalau ente udah dapat kabar-kabar gembira nih, kabar-kabar senang begini, ayo semangatin. Jangan sampai manis dadak ilban walam jazdad hudan. Lam jazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah nih, walam yazad hudan, tetapi hidayahnya berkurang, kagak nambah sama sekali hidayahnya. Lam yazad minallahi illa bu'dan, maka dia bukan semakin dekat sama Allah, malah semakin jauh. Jadi kalau antum habis dapat hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, kayak contoh hadir ke majelis, oh begini, oh begitu. Hadir majelis ini, oh kalau hadir ke majelis dosa diampunin, ngasih manfaat, itu cepat-cepat hidayah naik. Bukan malah habis dapat nggak diamalin sama sekali. La dororo wala diror. Jangan saling merugikan, jangan saling membahayakan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ente kalau udah dapat manfaat, dapat ilmu baru, kasih manfaat buat orang-orang yang lain, bukan malah ngerugiin, ngebahayain. Itu satu. Terus ngomongin masalah
buat hati hadir ke majlis. Ngomongin masalah hati buat hadir ke majlis. Belum lama aneh habis belajar sama Habib Alwi bin Zain Al-Idrus. Beliau ngejelasin dalam kitab Ihya. Kalam Imam Ghazali di situ Imam Ghazali nukil hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad, al-imanu uryan wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamratuhul ilmu. Nabi bilang, al-iman uryan, iman itu telanjang. Iman itu telanjang, wa libasuhu taqwa wa zinatul haya. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Wa zinatul haya, perhiasannya adalah rasa malu. Wasam, dan buahnya adalah ilmu. Jadi ente-ente orang nih yang nggak ada iman, yang nggak ada takwa, yang nggak ada rasa malu, yang nggak punya ilmu, yang nggak doyan majlis, ente itu ini sama kayak lagi telanjang, nggak pakai pakaian. Terus gimana supaya ada iman, supaya kita bertakwa, supaya kita punya rasa malu, supaya kita punya ilmu? Gampang, salah satunya lagi, sering-sering duduk sama orang soleh. Bisa nemuin orang soleh di mana rata-rata? Dalam majlis. Semuanya tuh balik lagi ke majlis. Kenapa? Makanya majlis itu magom paling tinggi, thalabul ilmi. Ente cukup sering-sering duduk sama habibmu, tempel habibmu terus pokoknya. Habibmu kemana tempel aja udah, ikutin, insya Allah khair pokoknya. Nabi girang, Allah senang, dapat syafaat ente pasti insya Allah. Nabi Muhammad datangnya para habaib. Ente duduk sama cucu-cucunya, sama juga ente duduk sama Nabi. Allahumma sholli alaih. Bukan malah sebaliknya. Dalam hadis qudsi dibilang, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka saya umumkan perang kepadanya. Ini Allah langsung ngomong nih. Allah yang bakal merangin ente. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku di sini siapa yang maksudnya? Habaib, ulama, kiai, ustaz. Kalau ente udah musuhin tuh para wali-wali, musuh para habaib, Allah bilang maka saya umumkan perang kepadanya. Ente diperangi langsung sama Tuhan. Mau ente diperangi langsung? Nauzubillah min zalik. Gitu. Jadi tempel terus nih. Tempel terus majlis, hadirin majlis, kiai, ulama-ulama. Jangan sampai apa namanya? Kalau ente jauh sama gitu-gitu, hati demi Allah 3 hari. Ini makalah Imam Ali. Imam Ali bilang 3 hari ente nggak hadir ke majlis, nggak ketemu sama orang alim, hati ente ketutup. Udah pasti. Kalau nggak percaya coba jajal, jarib takrif. Ente coba, ente tahu. 3 hari coba ente nggak hadir ke majlis, ente nggak ketemu sama orang baik, udah pasti hati itu ketutup. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mesen kepada umat-umatnya. Nabi bilang, jangan sekali-sekali dari umat-umatku ini menjauhi para majlis-majlis ilmu. Ini pesan, kabar-kabar gembiranya salah satu yang tadi, ente kalau hadir ke majlis, dosa kontan diampunin, kontan. Kedua, gampang lagi, kalau dosa ente pengen kontan lagi dihapus, gampang. Apa ini? Man nazara wajhil alimi nazratan fafariha biha. Khalaqallahu ta'ala min tilka nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang ngelihat muka-muka orang alim nih, muka-muka orang soleh, muka-muka habaib, muka-muka cucu-cucu Nabi, terus dia merasa senang nih. Dia merasa senang. Walaupun ngeliatnya cuma sekali. Itu Allah langsung ngirimin malaikat. Allah bilang, malaikat nih, si fulan senang nih. Dia habis ngelihat ulama-ulama, terus dia senang nih hatinya nih. Ampuni dah dosanya dah sebelum hari kiamat datang. Gampang nggak? Gampang sebenarnya. Ente cuma duduk majlis, ente senang ngelihat habibmu, ente senang ngelihat habib fulan.
dicatat langsung. Catat dosa hilang. Insya Allah. Yang penting apa? Lillah. Jangan sampai hati kosong nih, ente gedek, enek. Jangan dah. Teringat lagi perkataan dari Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud bilang, contoh ini ada contohin 3, sebenarnya ada 7. Abdullah ibn Mas'ud bilang ada 7, tapi yang Anda sebut 3 contohnya. Kata Sayyidina Abdullah, ada solusi buat hati kecuci, bersih. Ada 7, tapi yang Anda sebut 3. Pertama, jangan sering-sering duduk sama orang yang buka-buka aurat. Bukan cuma perempuan ya, tapi rejal, tapi cowok, laki-laki yang demen pakai celana pendek. Jauh-jauhin tuh, kata Sayyidina Abdullah. Jangan duduk sama teman-teman ente yang demen ngumbar-ngumbar aurat. Itu apa? Bikin hati mati. Jarib takrif, coba lagi deh ente. Kalau ente pengen tahu, jajal lah supaya hati mati nih duduk sama orang yang pakai celana pendek. Entar ente tahu. Kedua, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jangan sering-sering ente duduk sama orang yang kekenyangan. Jangan duduk sama orang yang sering kekenyangan. Beneran nih. Jadinya males ntar. Iya. Sayyidina Abdullah iya, Sayyidina Abdullah ngingetin kita orang begitu. Jangan sering-sering duduk sama orang yang ngumbar-ngumbar aurat, mau yang cowok, mau yang cewek. Kedua, jangan sering-sering duduk sama orang yang kekenyangan. Nanti ente jadi malas. Kenyang, malas, tidur. Ibadah udah pasti ditinggal dah. Ketiga, jangan sering-sering ente duduk sama orang-orang yang berlimpah-limpah harta. Orang-orang yang berlimpah harta nih, yang duitnya banyak, tapi ibadahnya dikit. Jangan, ntar ke bawah. Itu salah satu trik-triknya tuh, solusinya. Bismillah, coba pelan. Ini yang Anda omongin dari tadi nih, terutama nasihat buat diri Anda pribadi. Berhubung di sini jadi sekedar sharing. Apa yang Anda tahu, Anda sampaikan lagi ke ente. Sama-sama belajar. Jangan sampai nyesel dah. Mumpung masih muda nih kita nih. An-nasunu yamun faizamatu intabahu. Manusia itu semua dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidur. Faizamatu, jika mereka mati intabahu, baru mereka akan sadar, akan bangun. Gitu. Jadi ayo, bismillah. Ini aneh juga sungguh ada majlis di rumah. Bilangin anak-anak majlis juga kadang-kadang pegel. Anak-anak majlis aneh nih, pegel juga sama. Entar giliran kita lagi nasehatin, apa yang kita tahu, kita kasih tahu lagi, cuman iya aja. Maksudnya kan baik nih, maksudnya baik. Ini namanya jiwa nih. Mental apa nih? Mental budak. Ayo dirubah mental budaknya, dirubah. Jiwa kotornya dirubah. Deket-deketin deh orang-orang baik. Sir-sirnya insya Allah udah pasti dapat. Ente duduk sama orang baik, sir-sirnya pasti dapat. Tinggalin tuh tiga yang tadi Anda tahu, tinggalin tuh. Jangan sering-sering duduk sama orang yang beraurat. Jangan sering-sering duduk sama orang yang hobinya kenyang. Tinggalin. Jangan sering-sering duduk sama orang yang berlimpah-limpah harta. Mumpung masih pada hidup nih. Ntar kalau udah faizamatu intabahu, jika ente mati baru udah sadar. Kalau udah mati baru sadar. Jadi sebelum mati. Jadi ntar matinya ente enak. Anda tadi dari rumah, dari toko maksudnya, dari toko Anda udah sengaja nyatet. Karena aneh tahu nih,
Di sini sih anak muda, kita orang maksudnya muda nih, aneh nyatat beberapa makalah etika. Kan anak majelis semua kan ya, hobi kan ke majelis ya, cinta kan Bib ya, ke majelis nih anak majelis ini. Aneh sengaja nyatat di sini, aneh nyatat perkataan Al-Khalil bin Ahmad di dalam Ihya. Al-Khalil bin Ahmad bilang bahwa manusia itu ada 4 macam. Bahwa manusia ada 4 macam. Yang pertama, ini udah ada arti-artian. Yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu, itulah orang alim, maka ikutilah dia. Itu yang pertama. Kedua, ada orang yang tahu dan nggak tahu bahwa dia tahu, itulah orang yang tidur, maka bangunkanlah dia. 3, ada orang yang nggak tahu dan tahu bahwa dia nggak tahu, itulah orang yang memerlukan bimbingan, maka ajarilah dia. Yang keempat, yang terakhir, ada orang yang nggak tahu dan nggak tahu bahwa dia nggak tahu, itulah orang yang bodoh, maka waspadalah kepadanya. Jadi manusia itu kalau kata Imam Al-Khalil bin Ahmad ada 4 macam. Nah, kita orang nih dari 4 tadi, kira-kira antum yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Kalau aneh kayaknya insya Allah yang ketiga. Iya, kalau aneh insya Allah yang ketiga. Yang ketiga tadi ada orang yang nggak tahu bahwa tahu kalau dia nggak tahu, itulah orang yang memerlukan bimbingan. Nih kita orang nih yang memerlukan bimbingan. Kemudian ini bab namanya bab rokoik. Hal-hal yang melunakkan hati. Melunakkan hati. Di sini maksudnya hati-hati buat para pelajar, buat para anak-anak majelis yang masih pada muda. Etika belajar dan tugas pelajar di dalam Ihya. Di dalam Ihya ada 7. Sebenarnya banyak, tapi 7. Imam Ghazali di sini nyatetnya 7. Yang pertama, nih, dengerin nih, etika nih. Biasa sekarang nih anak muda keren-keren dong. Ada apa gila? Nggak ada. Maaf ya, ada apa? 0. Antara murid ke guru atau antara yang muda ke tua, ada apa? Nggak ada. Ini nyata, belak-belakan, manusiawi biasa. Biasanya orang yang nggak tahu adab, yang dia nggak belajar adab, makanya insya Allah nih abis gini aneh ngasih tahu etikanya, ada pada apa, insya Allah pulang dari sini ada pada ente berubah. Pertama, mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak yang kotor. Pertama nih etika nih. Etika pelajar. Pertama, mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak yang kotor. Sebagaimana hadis Nabi, bunyad din ala nazofah. Agama itu dibangun di atas nazofah. Apa yang nazofah? Kebersihan. Ingat, kebersihan di sini bukan cuma pakaian. Kebersihan di sini bukan cuma baju, sarung, celana, peci, bukan. Agama itu dibangun di atas kebersihan hati, kebersihan ruh, batin, zahir batin. Jadi yang namanya kebersihan bukan semata-mata cuma baju, sarung, peci, bukan. Jangan sampai kita masuk innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Kalau ente kotor, hati kotor, udah pasti musyrik. Hati-hati ente kotor nih. Kalau hati ente udah kotor, udah apa maksudnya namanya, nggak ada sama sekali keimanan, itu udah pasti ente deket tuh kalau hal-hal musyrik. Kalau udah musyrik najis, nggak usah dideketin orang begitu. Itu satu ya. Apa tadi saja, mendahulukan kesucian jiwa. Pertama tuh. Kedua, mengurangi berbagai ketergantungan yang ada pada hati dan sebisa mungkin menjauh dari kampung halaman supaya hati bisa terfokus pada ilmu. Paham gak maksudnya? Mengurangi berbagai ketergantungan.
Biasanya kan kalau sekarang nih apa-apa ini ikut-ikutan, ketergantungan. Kalau temennya di sini, ntar nyusul. Kata nih, kayak contoh ente deket sama si Fulan. Kalau Fulan nggak ada, nggak ada di majlis, ente nggak mau ke majlis. Itu namanya ketergantungan. Jauhin tuh etika-etika begitu. Kalau misalnya begitu, ente gak bakal bisa namanya fokus kepada satu ilmu. Tuh, 2, 3. Tidak bersikap sombong terhadap ilmu dan tidak menentang pengajarannya. Menyerahkan kendali pilihan secara penuh kepada si pengajar. Jadi ente kalau udah belajar, misalnya ente belajar sama Habibmu, udah 100% ente percayain ke Habibmu. Paham nggak? 100%. Bahkan sama Imam Ghazali itu diibaratin ya, itu kayak ente lagi sakit keras. Ente lagi sakit keras nih, kanker misalnya nih. Kanker. Otomatis ente ke dokter nggak? Ke dokter. Kalau ente udah ke dokter, tandanya berarti apa ya? Minta disembuhin sama dokter. Dok, sembuhin saya dah. Pasrah gak tuh? Pasrah. Sepenuhnya tuh rasa pasrahnya dikasih ke dokter. Begitupun murid. Ente belajar sama Habibmu atau belajar sama yang lain, pasrah udah, serahin semuanya, percayain. Ini kan enggak, kadang-kadang ente lebih sok pinter. Gurunya ngomong, ntar ente ini dah, ente cari-cari kesalahannya. Kayaknya salah nih, coba tanya sama Habib yang lain deh, atau tanya sama ustadz-ustadz yang lain, begitu dibanding-bandingin. Padahal kalau dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, di situ etika pelajar, etika orang-orang awam, maksudnya orang-orang awam nih, kita orang-orang awam. Kalau lagi ada perbedaan pendapat, misalnya ente belajar sama banyak-banyak orang nih, sama banyak-banyak ulama. Tapi ulama A beda, ulama B beda. Tugas orang awam tebak apa ya? Yakin, ente yakinnya kemana nih? Ke ulama. Ikutin yang A. Kalau ente udah ikutin A, jangan salahin yang B. Paham gak ente maksudnya? Udah. Jadi pasrahin diri ente sebagai murid, pasrahin kepada guru ente, kepada si pengajar. 4. Hendaknya menghindarkan diri dari mendengar perselisihan pendapat di kalangan orang lain. Sesungguhnya hal itu mendatangkan kebimbangan dan kebingungan. Para pemula tidak boleh mengikuti perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang sudah mendalam. Balik lagi.